Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yuliani. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita belajar pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 MI tentang materi hukum bacaan izhar dan ikhfa. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Mari sama-sama kita baca doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Anak-anak ibu, minggu yang lalu kita telah belajar tentang surah Al-Adiyat dan kita telah menghafalkan surah Al-Adiyat. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang materi hukum bacaan izhar dan ikhfa. Adapun tujuan pembelajarannya ialah setelah kegiatan proses belajar, maka anak-anak ibu dapat menjelaskan hukum bacaan izhar dan ikhfa, dapat menyebutkan macam-macam huruf izhar dan ikhfa, dapat memberi contoh bacaan izhar dan ikhfa, dapat mendemonstrasikan cara melafalkan bacaan izhar dan ikhfa, serta dapat mengidentifikasi lafal-lafal yang termasuk bacaan izhar dan ikhfa. Nah, kita masuki materi yang pertama tentang izhar. Adapun yang kita bahas adalah pengertian dan cara membaca hukum bacaan ijhar. Ijhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, ijhar adalah apabila ada nun, sukun, atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ijhar. Adapun huruf ijhar yaitu ada 6. Ha, kha, ain, akhin, ha, hamzah. Nah, cara membacanya harus jelas tanpa mendengung. Keenam huruf hijar tersebut disebut juga dengan huruf halqi karena makhraj atau tempat keluar huruf tersebut dari tenggorokan, maka disebut dengan ijhar halqi. Selanjutnya kita lihat lafal contoh hukum bacaan ijhar. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ijhar. Kita lihat di sini ada nun mati bertemu dengan alif. Kita lihat contohnya, man amana, dibaca harus dengan jelas. Man amana, tidak boleh dibaca dengan berdengung. Contoh, man amana, tidak boleh ya, dia harus dibaca dengan jelas. Man amana. Kemudian nun mati bertemu dengan ha, min hadid. Nun mati bertemu dengan kha, man khaffat. Nun mati bertemu dengan ain, min alaq. Nun mati bertemu dengan akhin, min khillin. Nun mati bertemu dengan ha, man huwa. Selanjutnya, contoh tanwin bertemu dengan salah satu huruf ijhar. Sama ya, bacanya tetap harus dibaca jelas. Contoh, tanwin bertemu dengan alif. Hasidin idza hasad. Dhammah bertemu dengan ha. Ghafurun halim. Tanwin bertemu dengan kha. Kalimatin khabithatin. Dhammah bertemu dengan ain. Sami'un alim. Tanwin bertemu dengan kha. Haliman ghafuron. Tanwin bertemu dengan ha. Kaumin had. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah bacaan ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Menurut ilmu tajwid,
adalah apabila ada nun sukun atau nun yang berbaris mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa. Nah, di sini huruf ikhfa ada 15. Banyak ya. Apa saja itu? Yaitu ta, tha, ja, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Nah, cara membacanya adalah samar antara ijhar dan idgham. Selanjutnya kita lihat juga bagaimana lafal contoh bacaan ikhfa. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ta. Bagaimana bacanya? Harus dibaca berdengung dengan mendekati bunyi n, lalu suara ditahan 2 ketukan. Contoh, min tilqai. Nun mati bertemu dengan ta, dibaca samar dan berdengung. Min tilqai. Tidak boleh dibaca min tilqai. Tidak boleh ya. Harus dibaca dengan samar dan dengung. Kemudian nun mati bertemu dengan dal. Min dunihi. Kemudian nun mati bertemu dengan to. Min tin. Nah, ketiga contoh kalimat ini merupakan hukum bacaan ikhfa. Nah, alhamdulillah telah selesai materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah ijhar dibaca jelas, sedangkan ikhfa dibaca samar atau berdengung. Jadi agar kamu lebih paham bagaimana cara menerapkan bacaan izhar dan ikhfa, bisa kamu buka surah Al-Ghasyiyah. Nah, itu juga sebagai tugas kalian. Silahkan buka surah Al-Ghasyiyah, kemudian kalian baca surah Al-Ghasyiyah. Setelah itu kalian amati dan identifikasi mana yang termasuk ke dalam lafal hukum bacaan ijhar dan ikhfa. Nah, sebagai penutup dari Ibu, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua, dan Ibu berharap kalian semua dapat menerapkan bacaan izhar dan ikhfa dalam membaca Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid, maka bacaan yang kita baca itu akan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah. Dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.